Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di channelku Januar Safari. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, diperluas rezekinya ya, diperjauh langkahnya ya, diperbanyak istrinya. Jadi geng, di video kali ini bukan tutorial, melainkan aku pun sebenarnya belajar ya. Makanya di sini kalau yang nonton adalah tukang atau apa ya, kalau yang nonton adalah pakar dempul ya, maka dia akan tertawa lihat video ini geng. Karena kalian bisa lihat sendiri cara aku ngaduk dempulnya ya. Itu amatir sekali geng, amatir. Jadi di sini aku nggak berani bilang ini tutorial. Jadi di sini aku cuma apa ya, aku cuma ingin menunjukkan kepada kalian, ini loh aku sedang belajar dempul. Artinya apa ya, aku nggak ngerti tapi aku berani mencoba. Jadi geng, barang yang ingin aku dempul ini sebenarnya letaknya di atas grill ya, di atas grill Nissan Grand Livina. Jadi posisinya tepat di atas grill. Dan ini awal mulanya dia chrome, karena chrome-nya terkelupas. Alhasil waktu itu aku kikis dengan cutter, kadang pakai pisau. Ternyata bagian plastik di bagian dalamnya yang di bawah chrome-nya itu ikut temakan geng. Jadi geratul-geratul, gerudul-gerudul gak jelas gitu. Jadi otomatis setelah aku melakukan proses epoksi, jadi ini barangnya aku epoksi dulu, baru setelah itu aku melakukan proses pendempulan. Tapi chrome yang ada di bawahnya tadi udah lenyap semua. Kalau kalian amati cara aku mengoleskan dempulnya itu, hati-hati banget geng ya, hati-hati banget. Aku nggak berani macam-macam kalau urusan dempul. Karena geng, dari setiap proses yang aku lakukan ya di keseharian, saat aku melakukan proses karbon WTP itu, aku jarang melakukan pendempulan. Biasanya kalau nggak terlalu dalam, aku akan tutup itu dengan epoksi. Tapi kali ini nggak bisa, jadi harus diproses dempul. Ya mau nggak mau kan, yang tadi nggak bisa ya gimana caranya supaya bisa. Walaupun hasilnya ibarat telepon itu jaringan Anda tuh di luar jangkauan kan gitu. Jadi geng, aku cuma mau bilang bahwa memang ini sangat amatiran sekali geng. Tapi ya sedikit mencobalah, nggak apa-apa ya kan. Ya, kalau mau ketawa-ketawa aja geng. Ini hasil pendempulan tukang karbon nih geng, yang bukan ahli dempul, mencoba untuk belajar dempul. Setidaknya aku sudah berusaha nih geng, tapi hasilnya sengklek ini geng. Dipastikan ngamplasnya ini nanti ini, aduh, penuh dengan drama dan irama-irama dangdut yang menyedihkan. Aduh, irama-irama dangdut yang sedih-sedih nih. Sebelum dramanya dimulai, jadi latihan dulu geng, biar nggak pegel. Karena di proses pengamplasan ini aku pernah mengalami geng, kalau kita pakai air ya itu pegelnya minta ampun, kepotongnya juga lambat geng. Jadi sebelum ke pengamplasan itu aku agak sedikit menjelajah di dunia YouTube ya geng ya. Aku lihat dulu orang-orang yang ngamplasnya itu seperti apa sih biar enak ngamplasnya. Ternyata diamplas kering dulu biar hasil pengamplasannya cepat kepangkas, itu yang minimal. Kalau ngerapiinnya itu gampang katanya ya, yang aku tonton videonya. Katanya ngerapiinnya gampang, yang penting kepangkas dulu. Nanti kalau sudah kepangkas, sudah mulai nggak tebel lagi, baru nanti kita ratakan dengan pengamplasan menggunakan air. Oh gitu tuh ternyata. Alhasil ya aku ikutin. Jadi alhasil apa yang terjadi? Terbukti apa enggak kalau kita melakukan proses pengamplasan dengan amplas kering atau dry sanding? Bukan main, bahasa Inggris lagi walai. Apakah cepat kepangkas dempulnya kalau kita melakukan pengamplasan tanpa air dengan amplas grade minimal ya? Boleh 100, boleh 240 ya. Ternyata saat aku coba, ya iya memang kepangkas dia. Betul kepangkas. Mudah kepangkasnya. Malah waktunya lebih singkat.
Cuma ada kelemahannya, geng. Kelemahannya gimana kelemahannya, geng ya? Kelemahannya itu ya debu di mana-mana, geng ya. Debu di mana-mana. Jadi kita ya minimal gunain masker. Kalau misalnya kita ngamplasnya di dalam ruangan, minimal kita gunain masker. Kalau enggak, debunya di mana-mana. Tetapi kalau kita di luar ruangan mungkin masih aman-aman aja, geng, karena debunya enggak langsung kehirup. Oke, geng, setelah 2 abad lamanya saat melakukan proses pengamplasan, maka hasilnya seperti ini, geng. Dan ini sudah lumayan tipis, yang dimana tadi ngamplasnya pun lumayan sengklek. Jadi ini tinggal dilanjutkan aja lagi. Kita meratakan media dengan menggunakan air. Artinya pengamplasannya menggunakan air ya. Jadi geng, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke list lagu yang kedua ya, geng ya. List lagu yang kedua. Jadi ini adalah proses pengamplasan dengan menggunakan air. Jadi digosok pelan-pelan sambil dirasakan dengan tangan. Kalau mau enak juga wajib pakai bantalan. Jadi kalau pakai bantalan ini kita bisa ngamplasnya itu hasilnya bisa rata, geng. Tapi kalau kita misalnya ngamplasnya tanpa bantalan, maka hasilnya bisa nggak sesuai dengan harapan, geng, hasilnya. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku pernah mengalami hasilnya saat mengamplas nggak pakai bantalan. Artinya pas mengamplas dempul nggak pakai bantalan. Artinya apa? Yang aku dempul tadi malah dempulnya hilang, geng. Kembali lagi dia seperti semula. Jadi kalau dia pakai bantalan, maka hasil pengamplasannya bisa mengikuti bentuk bidang yang kita amplas, geng. Karena di bawah bantalan itu kan medianya lurus. Jadi kalau dia sudah rata dempul yang ada di bawahnya itu, maka dia nggak akan lagi saat kita gosokkan amplas itu, maka dia nggak akan lagi mengenai bagian di bawahnya. Karena dari media lurusnya bantalan itu menjadi batasan saat kita melakukan proses pengamplasan. Jadi kalau sudah kita amplas itu udah nggak berubah lagi, kita pegang udah rata, ya udah cukup kalau pakai bantalan. Tapi kalau enggak kan, walaupun kita pegang udah rata, nih kadang penasaran nih, amplas terus, akhirnya ya habislah dempulnya, geng. Kembali lagi dia seperti semula. Akhirnya dempul yang tebalnya seperti kue lapis tadi itu, geng, udah teratasi, geng. Nah, kalau kita menggunakan bantalan, artinya di bagian-bagian tertentu yang diamplas dengan bantalan tadi sudah rata, geng, maka dia akan meninggalkan sisa dempul yang menempel di bagian bidang itu, yang dimana kalau kita pegang itu rata. Jadi tersisalah dempul-dempul yang mengisi di bagian-bagian yang nggak rata itu, geng. Tapi kalau kita ngamplasnya nggak pakai bantalan, maka bagian-bagian yang mengisi di bagian yang nggak rata tadi itu kita amplas terus, bisa hilang, geng. Jadi dia kembali lagi ke bentuk semula. Jadi hasilnya kayak gini, geng. Kalau pakai bantalan hasilnya kayak gini, dia ngikutin bidangnya. Jadi dempul yang tersisa di media itu adalah dempul yang mengisi di bagian-bagian yang berlubang atau yang nggak rata, geng. Jadi ini kalau kita pegang ya dia sudah rata sama medianya ya. Jadi bagian yang berlubang udah ketutup dengan dempul. Gitu kira-kira, geng. Oke, geng, jadi videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, biar bisa berkembang sebagaimana mestinya, geng ya. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, ya kalian bisa dukung dengan mengklik subscribe yang ada di pojok sebelah kanan warna merah. Dan aktifkan juga loncengnya ya, geng ya, biar selalu mendapatkan notifikasi atau pas aku upload video baru kalian mengetahuinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.